Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aksari Luhu dari Tonga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, peradaban, dan perkembangan Islam di negara Swedia. Pembahasan kali ini terdiri dari 5 poin bahasan. Yang pertama yaitu demografi negara Swedia. Swedia atau secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Swedia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara, dengan luas sekitar 450.295 km persegi. Negara ini beribu kotakan dengan nama Stockholm. Bahasa resmi Swedia adalah bahasa Swedia. Swedia merupakan negara terbesar ketiga di Uni Eropa. Menurut sejarah, Swedia telah menjadi negara merdeka sejak abad pertengahan. Sekitar abad ke-17, Swedia memperluas kekuasaannya untuk membentuk kerajaan Swedia dan merupakan salah satu kerajaan terkuat di Eropa hingga awal abad ke-18. Swedia yang dikenal sebagai tanah Viking adalah negara maju di Eropa Utara, berbatasan dengan Finlandia, Norwegia, Skagerrak, Kattegat, Teluk Bothnia, dan Laut Baltik. Jika dibandingkan dengan negara yang ada di kawasan Eropa Utara, jumlah populasi negara Swedia menduduki urutan yang kedua. Sekitar 63% penduduk Swedia beragama Kristen Lutheran. Kemudian, poin yang kedua yaitu sejarah masuknya Islam ke Swedia. Sejarah Islam di negara Swedia memiliki akar yang cukup kuat. Keberadaan perjanjian Samawi di negara monarki ini dimulai pada abad ke-18. Saat itu, negara yang berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat bersekutu dengan Kesultanan Utsmaniyah atau Sultan Ottoman. Dengan persekutuan itu, Raja Charles XII dari Swedia menjadi pelindung dinasti Utsmaniyah. Ini adalah salah satu faktor utama dalam hubungan erat antara Swedia dan Muslim. Meski Muslim adalah minoritas di Swedia, negara Skandinavia ini memberikan kebebasan beragama kepada umat Islam. Awal masuknya Islam ke Swedia pada tahun 1950-an. Imigran dari kawasan Asia Tengah membawa imigran melarikan diri dari rezim komunis dan imigran dari Palestina. Di antaranya mengalami pengusiran dari negaranya oleh otoritas Israel. Kemudian pada tahun 1970 terjadi puncak di mana umat Muslim pada saat itu berbondong-bondong pergi ke negara Swedia. Ketika negara itu maju, membuka pintu bagi imigran, di antaranya berasal dari Timur Tengah, terutama Iran dan Irak. Agama Islam adalah agama resmi kedua di negara Swedia setelah agama Kristen. Ada sekitar 5% populasi Muslim di Swedia dari total keseluruhan populasi 9 juta jiwa. Sebagian besarnya adalah dari kalangan imigran atau keturunan migran. Mayoritas Muslim tinggal di kota-kota besar dengan total lebih dari 60% berada di 3 wilayah kota besar seperti Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Kemudian poin ketiga adalah jejak-jejak peradaban Islam di Swedia. Yang pertama adalah Masjid Nasir Moske di Gothenburg. Nasir Moske merupakan masjid yang terletak di Gothenburg. Masjid ini adalah masjid pertama yang pernah dibangun di Swedia. Masjid yang dibuka pada tahun 1976 ini dengan cepat menjadi pusat keagamaan, pusat studi, festival, dan banyak acara lainnya untuk masyarakat Muslim di Swedia. Kemudian yang kedua ada Fitja Moske atau Masjid Fitja. Fitja Moske membutuhkan hampir 1 dekade untuk menyelesaikan pembangunannya. Masjid bergaya Turki ini terletak di selatan Stockholm. Masjid ini bisa menampung komunitas yang berkekuatan 1.500 orang. Terdapat suatu menara dengan tinggi yang mencapai 32,5 meter. Bahkan menara ini dikatakan sebagai yang tertinggi di Eropa. Masjid yang diresmikan pada tahun 2007 ini melayani komunitas Muslim Turki yang berkembang pesat. Kemudian yang ketiga yaitu Mahmud Mosken di Malmö. Mahmud Mosken merupakan masjid yang selesai dibangun pada tahun 2016. Masjid yang melayani komunitas Muslim Ahmadiyah ini yang berada di Malmö
adalah salah satu masjid paling ambisius yang pernah dibangun di negara Swedia. Bangunan masjid dari luar tampak begitu megah dengan dominasi warna bata dan kubah yang berwarna perak. Ketika malam hari, lampu-lampu yang menghiasi masjid semakin membuat pemandangannya makin cantik. Kemudian yang keempat yaitu Masjid Stockholm atau Stockholm Mosque. Sebelum Stockholm Mosque dibangun, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berdiskusi tentang lokasi masjid di Stockholm. Pada akhirnya, masjid dibangun di pembangkit listrik tua stasiun Katarina. Masjid dirancang oleh arsitek asal Swedia yang terkenal, yang bernama Ferdinand Boberg. Masjid ini menonjolkan pengaruh arsitektur Islam dalam desain aslinya. Kemudian yang kelima yaitu Masjid Uppsala atau Uppsala Mosque. Uppsala Mosque merupakan masjid yang berukuran kecil namun sangat populer. Masjid ini dinobatkan sebagai salah satu masjid paling utara di dunia. Meskipun Saint Petersburg dengan cepat meluruskan rumor itu. Terdapat 2 masjid di Uppsala, namun masjid ini menjadi satu-satunya masjid yang melaksanakan sholat Jumat di kota ini. Kemudian yang keenam yaitu Malmö Mosque atau Masjid Malmö. Malmö Mosque merupakan masjid tertua kedua yang ada di negara Swedia. Perencanaan pembangunan masjid dimulai sejak tahun 1960-an, namun baru diresmikan pada tahun 1984. Masjid ini sudah mengalami beberapa serangan selama bertahun-tahun. Masjid ini tidak hanya melayani komunitas muslim di Malmö, tetapi juga wilayah Skåne yang lebih luas dan bahkan sampai ke Copenhagen, Denmark. Poin yang keempat adalah tokoh dan organisasi Islam di Swedia. Tokoh muslim di Swedia yang pertama yaitu ada Maher Zain. Maher Zain lahir di Tripoli, Lebanon, yaitu pada tanggal 16 Juli 1981. Maher merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Swedia berdarah Lebanon. Selain sukses menyanyikan semua karyanya, Maher Zain juga banyak dikenal oleh orang yang bukan hanya berasal dari negara saja, akan tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Perjalanan hidup Maher dimulai saat ia dan keluarganya pindah ke Swedia. Saat itu Maher Zain berusia 8 tahun. Maher Zain menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar sarjana dalam bidang teknik penerbangan. Setelah lulus, Maher Zain memasuki industri musik dan meraih kesuksesannya. Kemudian yang kedua tokoh muslim yaitu ada Aida Hadzialic. Aida dan keluarganya melarikan diri ke Swedia pada tahun 1993. Aida dilarikan dari perang yang ada di negaranya yaitu Bosnia Herzegovina ketika ia masih berumur 5 tahun. Pada usianya yang ke-27 tahun, Aida Hadzialic dinobatkan sebagai Menteri Sekolah Menengah Atas dan Dewasa Education Initiative yang ada di Swedia. Hal ini kemudian membuatnya menjadi menteri termuda di negara Swedia. Bukan hanya itu, ia juga menjadi menteri muslim yang pertama di negara Swedia. Aida Hadzialic adalah seorang mahasiswa hukum lulusan Universitas Lund. Aida membuktikan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mencapai sebuah tujuan. Yang kita butuhkan adalah semangat dan ketekunan dalam diri kita. Organisasi Islam di Swedia. Yang pertama itu Förenade Islamiska Församlingar, Sverige FIFS. Pada tahun 1973 dibentuk suatu organisasi yang diberi nama Förenade Islamiska Församlingar Sverige FIFS. Organisasi ini merupakan organisasi muslim nasional pertama di Swedia. Pada tahun 1977, organisasi ini menyelenggarakan sekitar 8 kongres. Ada juga Kongres Ahmadiyah yang berada di Gothenburg. Hingga pertengahan tahun 1970 yang berbagi fasilitas dengan kaum muslim lainnya. Di tahun 1976, mereka membangun sebuah masjid yang merupakan masjid pertama di negara Swedia, yaitu Masjid Nasir Ahmadiyah. Kemudian ada Svenska Muslimska Förbundet atau SMUF. Tepatnya pada tahun 1982 dibentuk sebuah organisasi federasi nasional kedua yang dinamakan Svenska Muslimska Förbundet atau SMUF yang dibentuk setelah perpecahan di dalam FIFS. Organisasi ini kemudian bekerja sama dengan FIFS untuk membentuk organisasi gabungan pada tahun 1986 yang disebut dengan Stiftelse Islamiska Information Bureau.
Dibentuknya organisasi ini dengan tujuan untuk memberitahu pada orang-orang Swedia dan Muslim tentang Islam lewat penerbitan informasi yang memberi pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir yaitu kehidupan umat Islam kontemporer di Swedia. Keseharian umat Islam. Agama Islam bukanlah hal yang baru bagi warga negara Swedia. Saat ini tercatat populasi kaum muslim di Swedia semakin bertambah menjadi 8,1% dari jumlah populasi total yang kurang lebih sebanyak 10 juta orang. Penduduk muslim di Swedia hidup dengan nyaman dan damai, berdampingan dengan masyarakat penduduk asli yang beragam latar belakangnya. Negara Swedia sendiri sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama, meskipun terkadang ada beberapa orang yang memiliki prasangka buruk terhadap agama Islam, tapi tidak sampai menimbulkan huru-hara, apalagi sampai terjadi diskriminasi. Di negara Swedia ini, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang agama Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Muslim mengadakan berbagai kegiatan untuk mengenal Islam kepada warga Swedia. Di antaranya dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh International Association for Science and Culture bertempat di Stora Torget atau sebuah alun-alun yang ada di kota Uppsala, yaitu kota terbesar keempat di negara Swedia. Kemudian ada problematika kehidupan umat Islam di negara Swedia. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh umat muslim selama berada di negara Swedia. Di antaranya yaitu yang pertama, keberagaman yang sangat besar dari muslim Swedia dan gelombang yang berturut-turut dalam berbagai kelompok sudah terjadi sejak lama di negara Swedia, sehingga menyebabkan tidak seragamnya kultur dan budaya di negara Swedia ini. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya populasi muslim di Swedia, yaitu yang berada di bagian Eropa Utara dibandingkan negara-negara yang ada di Eropa Barat, sehingga mengakibatkan buruknya pendidikan dan budayanya. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah yang terlalu banyak ikut campur dalam masalah yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga mengakibatkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus yang tengah dihadapi. Kemudian problematika yang keempat yaitu masalah yang lainnya, yaitu tempat ibadah yang sangat sulit seperti mencari masjid ataupun mushola, sekolah muslim, tempat makanan yang halal, dan media Islam. Kemudian problematika yang kelima yaitu pada tahun 1997 ketika seseorang bernama Arab, maka ia akan sulit menerima pekerjaan dan sering ditolak keberadaannya. Akan tetapi tidak di masa sekarang. Kemudian yang keenam yaitu polisi mengatakan volume pengeras suara masjid tidak boleh melebihi tingkat tertentu agar tidak memiliki resiko mengganggu rumah tangga di sekitarnya. Mereka juga menambahkan keputusan itu didasarkan pada Undang-Undang Ketertiban Umum Negara dan bukan pada agama. Namun terdapat beberapa masjid yang sudah diberikan kelegalan untuk mengumandangkan azan dengan pengeras suara, di antaranya Masjid Fidja dan Masjid Faxjo. Mungkin itu dia beberapa ulasan tentang agama Islam di negara Swedia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.